Memasuki tahap 2 penerimaan peserta didik baru, sejumlah orang tua calon murid masih mendatangi sekolah tujuan. Mereka mencari informasi yang lebih jelas terkait sistem PPDB tahap 2. Satu persatu orang tua calon murid mendatangi salah satu SMA negeri di Jalan Sriwijaya, Kota Cimahi, Jawa Barat, Rabu pagi. Kedatangan mereka guna mencari informasi yang lebih jelas tentang persyaratan nilai rapot dan prestasi pada penerimaan peserta didik baru tahap 2. Selain itu, para orang tua calon murid ini masih kebingungan dengan sistem daring yang diterapkan Dinas Pendidikan Jawa Barat dalam pendaftaran PPDB tahap 2. Sehingga mereka pun mendatangi sekolah tujuan. Informasi PPDB tahap berapa, tahap 2 ya? Ya. Ini merasa kebingungan atau gimana, Bu? Iya, maksudnya ini ya jadi bingung gitu. Bingungnya kenapa, Bu? Ya nilainya kan kadang kuotanya jadi datang ke sekolah. Iya. Oke. Pengen tahu aja. Awalnya kebingungan dengan informasi yang awal mungkin mereka, tapi setelah kita simpan di berbagai sudut informasi, kemudian tim PPI juga memberikan penjelasan, komunikasi dan sebagainya tentang adanya perubahan-perubahan yang mendasar yang untuk PPDB tahun 2024. Alhamdulillah mereka sudah mulai paham gitu. Karena tahap 2 itu cukup jelas. Kita kan hanya jalur prestasi, ada prestasi rapot, paling yang nanya-nanya berapa sih nilai rapot kemarin yang diterima terendah. Diketahui pada pendaftaran PPDB tahap 2, calon murid yang tidak lolos pada tahap 1 zonasi bisa kembali mendaftar ke sekolah favorit dengan jalur nilai rapot, prestasi, afirmasi PDBK atau peserta didik berkebutuhan khusus dan perpindahan tugas orang tua. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Masih terkait kasus PPDB ya, Galuh dan pemirsa, di mana terdapat gangguan yang terjadi di server pusat data nasional. Proses penerimaan peserta didik baru PPDB online seluruh sekolah menengah pertama di Kabupaten Serang, Banten terpaksa harus diulang. Dinas Pendidikan Kabupaten Serang, Banten mengumumkan PPDB online seluruh SMP di Kabupaten Serang diulang karena terdampak gangguan server pusat data nasional. Pendaftaran secara online awalnya dibuka mulai 18 hingga 22 Juni. Namun baru berjalan 2 hari, server PPDB di Kemenkominfo tidak bisa diakses. Padahal selama 2 hari pendaftaran, sudah ada 8.000 calon siswa yang telah mendaftar. Karena belum ada kejelasan kapan server bisa diakses kembali, Disdik Kabupaten Serang mengulang proses pendaftaran calon siswa baru SMP mulai 27 Juni hingga 2 Juli. Saat proses pendaftaran menggunakan server lokal milik Dinas Kominfo Kabupaten Serang. Ketika kita menggunakan server yang baru, maka dapat kami informasikan kepada seluruh masyarakat wabil khusus Kabupaten Serang itu harus kembali mendaftarkan diri, gitu kan, karena datanya tidak bisa direcovery. Pendaftaran siswa SMP dilakukan serentak di 90 sekolah di seluruh Kabupaten Serang. Namun tidak semua sekolah melakukan pendaftaran secara online. Dari Serang, Banten, Mahesa Priyandi, iNews melaporkan.